sedang mencari kalian loh. Tuhan mau setiap kalian mau menjadi berkat untuk Tuhan. Yuk kita jawab yuk. Jawab yuk. Kami mau jawab panggilanmu Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semua ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Semua suaranya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya. Oh kiranya. Oh kiranya. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya. Oh kiranya. Oh kiranya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kira Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Oh kiranya. Oh kiranya. Yeay. Kami jawab iya Tuhan. Kami mau jadi berkat. Haleluya. Yeay, Tuhan Yesus kita baik. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Adik-adik, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama, karena kita datang dari kerajaan Allah. Kita adalah utusan Allah. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita naikkan pujian ini. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu bekerja.
hidup hanya menyenangkanmu. Mari sama-sama kita katakan adik-adik, Kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasanku, kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu, Yesus. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, amin. Yang berkuasa atasku, katakan, takkan sama. Katakan dengan percaya. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yeay! Haleluya! Haleluya! Engkau berkuasa atasku. Hidupku takkan sama lagi. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Tuhan memberkati setiap kalian semua. Tuhan memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Yesaya 11 ayat 19. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hari ini siapa yang mau terima hati yang taat? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Yang mau katakan, saya mau Tuhan. Dan setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mau berbicara kepada setiap adik-adik. Untuk adik-adik memiliki hati yang taat. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Kekurangan
adik-adik Kega pada saat hari ini kami rindu Tuhan. Setiap hati dipulihkan, setiap hati disembuhkan, supaya setiap kami adik-adik Kega di tempat ini menjadi berkat. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, teman-teman kami, orang lain melihat Kristus di dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau berbicara Tuhan Yesus kepada setiap kami bahwa Engkau mencintai kami. Melalui firman-Mu Engkau mengubah hidup kami, supaya kami, apa yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami supaya kami dapat mengerti. Dan Tuhan mengurapi adik-adik supaya dapat melakukannya setiap hari. Ingatkan terus Roh Kudus, Engkau yang mengajarkan adik-adik Kega untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, Bapak Ibu, dan semua yang menyaksikan video ini, yang ada di rumah, di jalan, dimanapun sedang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat ya sekeluarga, dijauhkan dari berbagai macam virus. Oke, perkenalkan, saya Kariko. Hari ini dipercaya membagikan firman Tuhan tentang ketaatan. Oke, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan bersatu hati, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan kami, untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami percaya segala sesuatunya Tuhan, selalu ada Tuhan di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyiapkan Tuhan supaya firman ini Tuhan bisa sampai Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan dan melihat Tuhan. Engkau yang mencukupkan Tuhan supaya aku yang terbatas ini Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang sucikan dan kuduskan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya. Sebelumnya silakan teman-teman buka firman Tuhannya. Alkitabnya dibuka semua. Sebelum kita baca firman, kakak mau tanya, taat itu apa sih? Ya, taat itu apa sih? Sering banget ya kita dengar istilah kata-kata taat. Guru-guru di sekolah bicara tentang ketaatan, papa mama minta kita taat, kakak pembina juga minta kita taat. Terus bahkan kakak pembina yang ya siapapun itu yang ada di atas kita biasanya minta kita untuk taat. Sebenarnya taat itu apa sih? Nah, taat itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa taat itu adalah senantiasa tunduk, patuh, setia, ya, bisa juga berarti tidak berlaku curang. Nah, kalau dalam konteks beribadah atau dalam konteks keagamaan, artinya itu taat adalah saleh. Oke, sekarang kita buka di Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus sampaikan yang memegang perintahnya adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Sebenarnya untuk bisa memegang perintah atau taat itu bagaimana ya? Nggak gampang loh buat kita untuk selalu menjadi pribadi yang taat. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Di ending dari firman Tuhan yang hari ini Kariko mau bagikan, Kariko berharap setiap orang yang mendengarkan firman itu hatinya mendapatkan kasih karunia untuk bisa tetap taat. Oke, mari kita lihat di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, nah di sini Kariko mau tekanin ya. Untuk bisa taat, itu semua dimulai dari iman. Nah, dan dari iman, bagaimana cara supaya kita bisa beriman? Cara supaya kita bisa beriman adalah kita harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Oke, jadi stepnya begini.
ketaatan dimulai dari iman. Dan iman, untuk mendapatkan iman itu, kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi pribadi Yesus. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kasih Allah kepada kita bukan soal kata karena. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, dan bukan karena setiap prestasi kita. Kasih Allah kepada kita itu adalah kata walaupun. Walaupun kita sering salah, walaupun kita sering menjauh dari Tuhan, walaupun kita suka tidur pas baca firman Tuhan, walaupun kita sering ogah-ogahan baca firman, walaupun banyak kelakuan kita yang bikin Tuhan sedih, dan walaupun banyak perbuatan kita yang bahkan bikin Tuhan geleng-geleng kepala, tapi Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Oke, jadi untuk bisa setiap manusia mengasihi Tuhan Yesus itu, manusia atau adik-adik, kakak juga termasuk, harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang terlebih dahulu datang ke bumi dan berkorban untuk setiap kita. Oke, apa sih bukti kalau Tuhan itu mengasihi kita? Apa sih bukti kalau Allah itu mengasihi kita? Cukup datang ke bumi ini aja sudah sebuah pengorbanan loh. Kita anggap seperti ini ya. Ada dua jenis orang ya. Yang satu orang yang terbiasa tinggal di kampung. Dia biasa tinggal di tempat-tempat hutan. Dia udah terbiasa tuh hidup tanpa kipas angin, tanpa listrik, tanpa AC, tanpa internet, tanpa segala macam transportasi yang memudahkan. Nah, itu nggak ada. Dan satu lagi ada tipe orang yang terbiasa tinggal di perkotaan. AC ada, listrik ada, mau makan mau minum bebas. Dia tinggal cari tempat makan, tempat minum yang dia suka. Nah, dan dia beli. Nah, ini adalah perbandingannya. Orang yang terbiasa tinggal di perkotaan, yang segala sesuatu dari kebutuhan hidupnya itu ada di perkotaan. Tapi dia harus tiba-tiba, dia harus pergi ke hutan. Dia harus pergi ke tempat yang udik, tempat yang sangat-sangat kumuh, yang di situ nggak ada AC. Ketika kepanasan nggak bisa nyalain AC, bahkan kipas angin mungkin belum ada. Nah, pada saat itu adalah pengorbanan. Oke, nah, adik-adik bayangin, itu adalah pengorbanan. Cukup pindah tempat saja itu adalah sebuah pengorbanan. Apalagi sampai mengorbankan diri, mati di atas kayu salib. Nah, itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap setiap kita. Seperti itu. Dari surga turun ke bumi adalah sebuah pengorbanan, teman-teman. Ya, jadi dari tempat yang segala sesuatunya indah, segala sesuatunya baik, segala sesuatunya yang luar biasa lah, seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus harus turun ke bumi. Nah, itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, ayo adik-adik, kakak mendorong setiap kita, setiap kita siapapun dan dimanapun yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan ini, ayo, supaya kakak berdoa supaya hati adik-adik siapapun itu tergerak oleh Tuhan, tergerak oleh belas kasihan Tuhan, untuk bisa belajar lagi firman Tuhan, untuk bisa menggali lagi firman Tuhan, untuk bisa setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena dari membaca firman Tuhan akan timbul iman. Ketika kita punya iman, kita akan menjadi pribadi yang bisa lebih taat. Tidak ada perbuatan atau ketaatan yang tidak berdasarkan iman. Kalau kita melakukan pekerjaan tanpa kita beriman, itu semua adalah dosa. Roma 14 ayat 23 yang bagian B, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke. Jadi semua dimulai dari kasih kita kepada Tuhan, terus kemudian berdasarkan dari iman, lalu kemudian kepada ketaatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang taat, mengasihi Tuhan. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네.
나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang berkorban untuk setiap kami Tuhan, tanpa kecuali Tuhan dan tanpa syarat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan hati-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami berdoa ketika kami mengingat Tuhan kebaikan-Mu. Timbul iman Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Sehingga ketika timbul iman di dalam hati kami Tuhan, kami bisa tetap taat Tuhan menjalankan perintah-Mu Tuhan. Bapa, ketika di akhir hidup kami nanti Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau mendapati kami sebagai pribadi-pribadi yang tetap taat Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami beriman kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.